Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajak Anda menyimak dan mendengarkan pemaparan materi dari kami yang berjudul Sistem Katabolisme dan Reaksi Penguraian Zat yang akan kami bahas secara jelas dan lugas. Langsung saja. Ini adalah anggota kelompok kami. Ada Iqbal, Fajar, Dominic, Ziva, kemudian saya sendiri, Nathan, Neo, Aji, dan Rijal. Pada latar belakang, katabolisme ini merupakan proses reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengurai molekul besar menjadi molekul kecil, seperti yang terjadi pada proses glikogen menjadi glukosa. Proses katabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme yang berperan dalam menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi seluler. Pada proses kerja metabolisme ini, dengan cara menguraikan makanan, makanan yang dikonsumsi akan masuk ke sistem pencernaan dan akan dibantu oleh enzim agar menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Lalu molekul-molekul kompleks seperti glukosa, lemak, dan protein akan diuraikan menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian, dalam pemecahan glukosa yang dihasilkan dari karbohidrat akan melalui proses glikolisis. Proses ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau yang disebut dengan adenosin trifosfat. Lalu, energi yang dihasilkan dari proses katabolisme ini berupa ATP akan dilakukan pelepasan energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan fungsi kehidupan seperti transportasi zat, kontraksi, otot, dan fungsi seluler lainnya. Adapun fungsi katabolisme ini sebagai penggunaan sumber bahan baku yang dimana dapat digunakan untuk membangun molekul-molekul kompleks dalam proses anabolisme. Selain itu, katabolisme juga dapat menjaga keseimbangan tubuh, membantu melindungi sel dan organisme dari keracunan, serta menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan mempengaruhi proses biologis. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem katabolisme berlangsung? 2. Apa yang terjadi pada hormon yang terlibat selama reaksi katabolisme berlangsung? 3. Bagaimana penggunaan energi dari ATP dapat menghasilkan bentuk reaksi dalam proses katabolisme mikrobiota dan makrobiota di perairan? 4. Bagaimana molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dapat terbentuk? 5. Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses katabolisme di perairan? 6. Bagaimana pengaruh penghambatan katabolisme terhadap metabolisme perairan? 7. Bagaimana produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, nukleotida pada reaksi katabolisme dapat mempengaruhi lingkungan perairan. Sistem katabolisme. Reaksi katabolik memecah molekul organik besar menjadi molekul yang lebih kecil, melepaskan energi yang terkandung dalam ikatan kimia. Pelepasan energi ini tidak 100% efisien. Jumlah energi yang dilepaskan lebih sedikit daripada jumlah total yang terkandung dalam molekul. Sekitar 40% energi yang dihasilkan dari reaksi katabolik ditransfer langsung ke molekul berenergi tinggi adenosin trifosfat atau yang disebut dengan ATP. ATP, mata uang energi sel, dapat segera digunakan untuk memberi daya pada mesin molekuler yang mendukung fungsi sel, jaringan, dan organ. Ini termasuk membangun jaringan baru dan memperbaiki jaringan yang rusak. ATP juga dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Sisa 60% energi yang dilepaskan dari reaksi katabolik dilepaskan sebagai panas yang nantinya diserap oleh jaringan dan cairan tubuh. Secara struktural, molekul ATP terdiri dari adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Ikatan kimia antara gugus fosfat kedua dan ketiga disebut ikatan berenergi tinggi, merupakan sumber energi terbesar dalam sel. Ini adalah ikatan pertama yang diputus oleh enzim katabolik saat sel membutuhkan energi untuk melakukan pekerjaan. Produk dari reaksi ini adalah ATP, ADP, dan juga satu gugus fosfat atau disebut PI. ATP, ADP, dan PI terus-menerus mengalami siklus melalui reaksi yang membentuk ATP dan menyimpan energi, serta reaksi yang memecah ATP dan melepaskan energi. Hormon yang ada pada reaksi katabolisme. Hormon yang muncul pada reaksi katabolisme sendiri terdiri dari 3, yang pertama kortisol, yang kedua glukagon, dan yang terakhir adrenalin atau epinefrin. Hormon kortisol dilepaskan dari kelenjar adrenal sebagai respons terhadap stres. Peran utamanya adalah meningkatkan kadar glukosa darah melalui gluconeogenesis.
Yang kedua, glukagon. Glukagon dilepaskan dari sel alfa di pankreas baik saat kelaparan atau saat tubuh perlu menghasilkan energi tambahan, merangsang pemecahan glikogen di hati untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Efeknya adalah kebalikan dari insulin. Glukagon dan insulin adalah bagian dari sistem umpan balik negatif yang menstabilkan kadar glukosa darah. Mekanisme katabolik glukagon sangat penting untuk respons langsung tubuh terhadap stres atau kadar glukosa darah rendah dengan memobilisasi penyimpanan energi dan memfasilitasi pemecahan protein dan lemak untuk menyediakan nutrisi penting bagi produksi energi. Dan yang terakhir, adrenalin atau epinefrin memainkan peran penting dalam sistem katabolik dengan memfasilitasi pemecahan simpanan energi untuk menyediakan energi langsung bagi tubuh, terutama selama stres atau kadar glukosa darah rendah. Adrenalin dilepaskan sebagai respons terhadap aktivasi sistem saraf simpatik, meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan merangsang. Baik, materi selanjutnya yaitu penggunaan energi dari ATP di perairan. Baik, yang pertama, adenosin trifosfat atau ATP. Adenosin trifosfat atau ATP adalah molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh makhluk hidup. ATP menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai proses seluler, seperti sintesis molekul, kontraksi otot, dan transportasi zat melintasi membran sel. Struktur ATP atau adenosin trifosfat itu sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada adenin atau base nitrogen, lalu yang kedua ada ribosa atau gula, dan yang ketiga yaitu 3 gugus fosfat. ATP diproduksi melalui proses respirasi seluler di mitokondria, terutama melalui siklus Krebs dan rantai transport elektron. Untuk selanjutnya ada proses katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang menghasilkan energi. Dalam konteks mikrobiota dan makrobiota di perairan, proses ini melibatkan pemecahan bahan organik seperti glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Beberapa tahapan utama dalam proses katabolisme yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, lalu yang ketiga ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, lalu yang keempat ada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Lalu selanjutnya ada penggunaan energi dari ATP pada mikro dan makroorganisme perairan. Pada mikroorganisme di perairan, yang pertama yaitu metabolisme energi, lalu yang kedua ada pertumbuhan dan reproduksi, dan yang ketiga ada transportasi nutrisi. Lalu pada makroorganisme di perairan, yang pertama ada aktivitas otot, lalu yang kedua ada fungsi seluler, dan yang ketiga ada homeostasis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembentukan molekul kompleks protein, lipid, asam nukleat, dan polisakarida. Protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin, pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Protein mengandung nitrogen selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Nitrogen dimasukkan dalam senyawa organik dari berbagai sumber pada berbagai organisme. Beberapa bakteri dapat menggunakan N2 atmosfer melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen, di mana N2 direduksi menjadi NH3 dengan mengorbankan energi dalam bentuk ATP. Meskipun relatif sedikit spesies bakteri yang mampu melakukan fiksasi nitrogen, namun sebagian besar bakteri, fungi, dan tanaman dapat menggunakan nitrat NO3- yang merupakan konstituen umum di tanah dan perairan. Dengan mereduksinya menjadi NH3 melalui elektron yang berasal dari NAD atau NADPH, akhirnya semua organisme mampu menggabungkan amonia NH3 ke dalam senyawa organik. Asimilasi nitrogen ke dalam senyawa organik. Baik, di sini saya akan menjelaskan asimilasi nitrogen menjadi senyawa organik. Yang pertama, N2 atmospheric nitrogen. Nitrogen di atmosfer dalam bentuk N2, nitrogen ini tidak bisa digunakan langsung oleh kebanyakan organisme. Dari N2 atmospheric nitrogen, kemudian melanjut ke nitrogen fixing bacteria. Bakteri yang mengangkat nitrogen atmosfer dan mengubahnya menjadi amonia NH3 yang merupakan bentuk nitrogen dan yang bisa digunakan oleh organisme. Dari NO3- nitrate isoil, bakteri, jamur, dan tumbuhan mengubah amonia menjadi nitrat yang ada di dalam tanah. Nitrat ini bisa diambil oleh tumbuhan untuk digunakan kembali dalam proses biokimia. Amonia NH3. Setelah diubah oleh bakteri, amonia ini dapat digunakan oleh organisme untuk membentuk senyawa organik. Kemudian diolah menjadi ke semua organisme
Amonia diambil oleh organisme, misalnya tumbuhan, dan digunakan untuk sintesis senyawa organik seperti protein. Terakhir, organic compound atau senyawa organik. Organisme menggunakan nitrogen yang diikat untuk membentuk berbagai senyawa organik yang dibutuhkan dalam proses kehidupan. Kemudian ada proses biosintesis asam amino. Yang pertama, glukosa sebagai molekul awal yang diambil dari glikolisis, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dari glukosa 6-fosfat dapat menuju jalur untuk membentuk histidin. Kemudian 3-fosfogliserat merupakan produk dari glikolisis. Dari molekul ini bisa terbentuk beberapa asam amino antara lain serin, sistein, dan glisin. Kemudian ada fosfoenol piruvat. Dapat menghasilkan beberapa asam amino aromatik seperti tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Piruvat terbentuk beberapa asam amino seperti alanin, valin, dan leusin. Dari keempat proses tersebut diolah menjadi keoksaloasetat, salah satu senyawa antara dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang bisa berubah menjadi beberapa asam amino. Yang pertama, aspartat, yang selanjutnya dapat menghasilkan metionin, treonin, lisin, isoleusin, dan asparagin. Kemudian ada alpha-ketoglutarat. Senyawa ini dapat berubah menjadi glutamat, yang kemudian dapat menghasilkan glutamin, arginin, dan prolin. Kemudian ada pembentukan ikatan peptida. Dari yang paling atas merupakan aktivasi asam amino. Asam amino atau amino asid berikatan dengan ATP membentuk amino asid AMP. Proses ini membutuhkan energi yang disuplai oleh ATP. Ikatan antara asam amino dan AMP bersifat berenergi tinggi yang penting untuk reaksi selanjutnya. Kemudian ada pembentukan amino asid tRNA. Amino asid AMP kemudian bereaksi dengan tRNA atau transfer RNA. Asam amino yang terikat pada AMP dipindahkan ke ujung 3-tRNA. Pembentukan amino asid tRNA. tRNA ini berperan sebagai adaptor yang membawa asam amino spesifik ke ribosom tempat sintesis protein berlangsung. Yang terakhir ada elongasi rantai peptida. Amino asid tRNA yang telah terbentuk akan masuk ke ribosom. Di ribosom, asam amino yang dibawa oleh tRNA itu tadi akan membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain yang sudah ada pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Proses pembentukan ikatan peptida ini membutuhkan energi yang disuplai oleh GTP atau yang disebut guanosin trifosfat. tRNA yang telah melepaskan asam aminonya akan keluar dari ribosom. Polisakarida. Polisakarida merupakan molekul karbohidrat yang terdiri dari rantai panjang monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik yang setelah hidrolisis menghasilkan monosakarida dan oligosakarida penyusunnya. Polisakarida sering ditemukan dalam berbagai sumber seperti asal tumbuhan, asal mikroba, asal algae, dan asal hewan. Mereka memiliki sejumlah besar gugus fungsi reaktif, komposisi kimia yang bervariasi, dan rentang berat molekul yang berbeda, yang menentukan keragamannya dalam sifat dan struktur. Polisakarida memiliki struktur linier hingga bercabang yang terdiri dari polisakarida struktural seperti selulosa dan kitin, dan juga polisakarida penyimpanan seperti pati dan glikogen. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, polisakarida tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama polisakarida struktural yang terdiri dari selulosa dan kitin, kemudian ada polisakarida penyimpanan yaitu yang terdiri dari pati dan glikogen. Baik, di sini saya akan membahas polisakarida struktural yaitu selulosa. Selulosa, polimer alami dianggap sebagai polisakarida yang paling terbarukan dan melimpah. Selulosa secara alami disiapkan sebagai mikrofibril yang dihubungkan bersama untuk membentuk nanofiber selulosa. Secara biokimia, selulosa, senyawa organik dengan rumus C6H10O5N adalah rantai polimer karbohidrat lurus yang terdiri dari ikatan glukosidik beta 1-4. Selulosa dibaiosintesis oleh beberapa organisme hidup seperti hewan laut, berbagai tanaman, bakteri, dan jamur. Kemudian, saya akan menjelaskan proses rantai selulosa. Yang pertama, yaitu ada unit monomer.
Setiap unit dalam rantai selulosa adalah molekul glukosa, sebuah jenis gula sederhana. Kemudian ikatan glikosidik. Glukosa-glukosa ini terhubung satu sama lain melalui ikatan glikosidik beta 1-4. Artinya, ikatan kimia terjadi antara atom karbon nomor 1 pada satu molekul glukosa dengan atom karbon nomor 4 pada molekul glukosa berikutnya. Kemudian ada orientasi. Orientasi ikatan glikosidik ini menyebabkan rantai selulosa menjadi lurus dan kaku. Hal ini memberikan kekuatan dan kekakuan pada struktur selulosa tersebut. Kemudian ada rantai panjang. Selulosa memiliki rantai molekul yang sangat panjang, terdiri dari ribuan unit glukosa. Dan ada ikatan hidrogen. Selain ikatan glikosidik, ikatan hidrogen antar rantai selulosa juga berperan penting dalam memberikan kekuatan dan kekakuan pada struktur keseluruhannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan polisakarida struktural yaitu kitin yang dirubah menjadi kitosan. Pada bagian kiri gambar, struktur tersebut adalah kitin yang merupakan polimer alami yang ditemukan di eksoskeleton serangga, dinding sel jamur, dan bakteri. Kitin terdiri dari unit-unit N-asetilglukosamin NHCOCH3 yang terikat satu sama lain melalui ikatan beta 1 dan 4 glikosidik. Reaksi yang ditunjukkan merupakan reaksi deasetylasi yang melibatkan penggunaan basa kuat seperti natrium hidroksida atau yang biasa disebut dengan NaOH untuk menghilangkan gugus asetit COCH3 dari kitin tersebut. Hasilnya adalah kitosan yang memiliki gugus amina NH2 bebas sebagai pengganti gugus asetil. Reaksi ini mengubah kitin menjadi kitosan yang lebih larut dalam air dan memiliki aplikasi yang lebih luas dalam bidang medis, farmasi, industri, dan perairan. Di sini saya sedikit menambahkan polisakarida struktural, yaitu struktur karagenan. Di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar tersebut. Kappa karagenan. Kappa karagenan terdiri dari rantai galaktosa dengan satu gugus sulfat per 2 unit gula. Kemudian, kappa karagenan ini mampu membentuk gel yang kuat ketika dikombinasikan dengan kation seperti katium K+. Gel yang terbentuk cenderung lebih kaku. Kemudian ada iota karagenan. Iota karagenan memiliki struktur yang mirip dengan kappa, tetapi dengan 2 gugus sulfat per 2 unit gula. Iota karagenan membentuk gel yang lebih elastis, terutama dengan adanya kation kalsium atau yang biasa disebut dengan Ca2-. Gel yang terbentuk lebih halus dan elastis dibandingkan kappa karagenan. Kemudian ada lambda karagenan. Lambda karagenan berbeda dengan kappa dan iota. Lambda karagenan tidak membentuk gel, tetapi bertindak sebagai pengental. Memiliki 3 gugus sulfat per 2 unit gula, sehingga sangat larut dalam air. Setiap jenis karagenan memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda dan menjadikannya berguna dalam berbagai aplikasi, terutama dalam industri makanan. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa polisakarida ini terbagi menjadi dua, yaitu polisakarida struktural dan polisakarida penyimpanan. Struktur pati ini merupakan polisakarida penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang ada. Gambar A, ini adalah struktural linear dari amilosa, yang merupakan salah satu komponen utama pati. Pada gambar ini, terlihat ikatan alfa 1-4 antara unit-unit glukosa yang berulang. Amilosa memiliki struktural rantai lurus dengan ikatan glikosidik alfa 1-4. Kemudian gambar B. Gambar B merupakan struktur dari amilopektin, komponen lain dari pati. Selain ikatan alfa 1-4, amilopektin ini juga memiliki cabang yang terhubung melalui ikatan alfa 1-6. Bagian ini menunjukkan adanya percabangan pada struktur amilopektin. Gambar C. Gambar ini merupakan representasi 3 dimensi dari struktur spiral helix amilosa, menunjukkan bagaimana rantai linear ini melingkar membentuk struktur helix karena sifat dari ikatan glikosidik alfa 1-4. Baik, selanjutnya ada polisakarida penyimpanan, yaitu struktur glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang terdiri dari banyak unit glukosa yang terikat bersama oleh ikatan glikosidik. Di sini saya akan menjelaskan gambar tersebut.
Ikatan glikosidik alfa 1 sampai alfa 1,4 glukosa dalam rantai utama glikogen terhubung satu sama lain melalui ikatan glikosidik alfa 1,4. Ikatan ini terbentuk antara karbon 1 dari satu unit glukosa dan karbon 4 dari unit glukosa berikutnya. Kemudian, ikatan glikosidik alfa 1 dan 6, ikatan ini bertanggung jawab atas percabangan dalam molekul glikogen. Ikatan alfa 1 dan 6 terbentuk antara karbon 1 dari satu unit glukosa dan karbon 6 dari unit glukosa lain yang menciptakan titik percabangan. Kemudian ada pembentukan lipid. Lipid merupakan biomolekul dengan keragaman struktural dan fungsional yang sangat tinggi. Gliserofosfolipid misalnya terdiri dari kelompok kepala hidrolik dan 2 ekor hidrokarbon hidrofobik bersama dengan sphingolipid dan kolesterol. Mereka dapat membuat lapisan ganda lipid yang memisahkan dua lingkungan berat satu sama lain. Pembentukan lipid di perairan melibatkan banyak faktor biologis dan lingkungan. Dalam organisme hidup, lipid yang terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan sterol berfungsi sebagai sumber energi komponen struktural membran sel dan molekul sinyal. Asam lemak adalah komponen dasar lipid yang terbentuk melalui proses biosintesis. Proses ini dimulai dengan elongasi rantai asetil KOA yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dan protein. Melalui serangkaian reaksi enzimatik, KOA diubah menjadi asam lemak yang memiliki rantai hidrokarbon dengan ujung karboksilat. Asam lemak ini dapat bersifat jenuh atau tak jenuh, tergantung pada jumlah ikatan rangkap yang ada dalam rantai karbonnya. Proses ini terjadi dalam sel tubuh hewan dan tumbuhan termasuk di dalam sel-sel yang berada di perairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur lipid. Yang pertama ada asam lemak bebas, merupakan rantai panjang hidrokarbon dengan gugus karboksil men-COOH di ujungnya. Asam lemak ini tidak terikat pada molekul lain, sehingga disebut bebas. Asam lemak bebas ini bisa digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh. Kemudian trigliserida, terdiri dari 3 rantai asam lemak yang terikat pada satu molekul gliserol melalui ikatan ester. Trigliserida adalah bentuk utama penyimpanan lemak dalam tubuh yang disimpan di jaringan adiposa dan digunakan sebagai cadangan energi. Fosfolipid terdiri dari 2 rantai asam lemak yang terikat pada gliserol dengan gus fosfat dan molekul tambahan yang seringkali bersifat polar, misalnya kolin. Fosfolipid merupakan komponen utama membran sel yang membentuk lapisan ganda atau bilayer untuk melindungi sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Kemudian ada pembentukan asam nukleat. Prekursor asam nukleat nukleotida tersusun dari gula berkarbon 5 terfosforilisasi yang bergabung dengan basa asam nukleat. Nukleotida dapat disintesis dari karbohidrat dan asam amino. Nukleotida juga dapat diperoleh dari sumber makanan atau digunakan kembali setelah pemecahan asam nukleat. Titik awal untuk biosintesis nukleotida adalah gula terfosforilisasi ribosa 5-fosfat yang berasal dari glukosa 6-fosfat. Pembentukan asam nukleat di perairan adalah proses yang melibatkan sintesis dan pengolahan komponen penyusun asam nukleat yaitu nukleotida. Asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA memainkan peran penting dalam penyimpanan dan pengalihan informasi genetik di semua bentuk kehidupan termasuk organisme di dalam perairan tersebut. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Di perairan, nukleotida dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu ketika organisme akuatik seperti plankton, ikan, dan alga mati, proses pengurahan oleh mikroorganisme akan melepaskan nukleotida ke dalam perairan. Di sini saya akan menjelaskan struktur asam nukleat dalam gambar ini. Di sebelah kiri atas, terdapat growing polynukleotida chain yang sedang tumbuh dengan ujung 5 dan ujung 3. Di sebelah kanan, sebuah nukleosida trifosfat NTP yang terdiri dari basa nitrogen ditandainya dengan simbol heksagonal, gula pentosa ribosa atau deoksiribosa, dan 3 gus fosfat. Kedua komponen ini direaksi menjadi reaksi polimerisasi, yaitu nukleosida trifosfat bergabung dengan rantai polinukleotida yang sudah ada pada ujung
3 OH-nya. Reaksi ini menyebabkan pelepasan dua gugus fosfat, yaitu pirofosfat dan PPI, dari nukleosida trifosfat. Kemudian terjadilah pembentukan ikatan fosfodiester. Ikatan terbentuk antara gugus fosfat dari nukleotida baru dengan gugus 3 OH pada rantai polinukleotida yang sedang tumbuh. Ini menghasilkan ikatan fosfodiester. Air atau H2O mungkin terlibat dalam proses ini sebagai hasil samping dari pelepasan pirofosfat. Produk akhirnya dari keseluruhan reaksi-reaksi tersebut yaitu yang pertama, nukleotida baru ditambahkan ke rantai polinukleotida. Yang kedua, pirofosfat yang terbentuk kemudian dihidrolisis menjadi 2 fosfat anorganik yang melepaskan energi dan memastikan reaksi ini berjalan secara spontan. Yang terakhir, proses ini merupakan dasar dari replikasi DNA dan transkripsi RNA, di mana polimerase menambahkan nukleotida satu persatu ke ujung 3 rantai yang sedang tumbuh. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat proses katabolisme. Nah, dari beberapa jurnal dan referensi yang kami dapatkan, terdapat 5 faktor-faktor yang menghambat proses katabolisme. Ini mungkin pengaruhnya dengan keaktifan dari enzim. Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH, yang ketiga ada aktivator, keempat koenzim, dan kelima konsentrasi elektrolit. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan di slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada suhu, yang dimana suhu ini sangat berkaitan erat dengan keaktifan suatu enzim dalam proses katabolisme. Nah, apabila enzim berada pada lingkungan dengan suhu yang mendekati titik beku, maka tidak akan merusak enzim, dengan catatan bahwa suhu di lingkungan tidak mencapai 0 derajat Celcius. Nah, apabila dari titik di mana enzim tersebut berada pada suhu awal, apabila dinaikkan 10 derajat Celcius, maka akan terjadi keaktifan 2 kali lebih besar. Nah, suhu optimum dari keaktifan enzim sendiri dari jurnal yang kita dapat adalah 37%. Nah, apabila sudah berada di antara 37 sampai 60 derajat, maka aktivitas optimal dari suhu akan menurun. Sehingga nanti apabila suhu mencapai di atas 60 derajat, maka enzim akan mengalami denaturasi sehingga akan menghambat proses katabolisme di perairan. Nah, yang selanjutnya ada pH. Suatu reaksi enzim dapat berjalan bila enzim tadi bermuatan negatif dan substratnya bermuatan positif. Namun, apabila pada pH rendah, enzim min akan bereaksi dengan H+ menjadi enzim yang tidak bermuatan. Demikian pula pada pH tinggi, SH+ yang dapat bereaksi dengan enzim min, maka konsentrasi efektifnya akan berkurang sehingga akan menghambat proses katabolisme. Suatu reaksi enzim dapat berjalan seperti yang tertera pada PPT di reaksi yang atas, enzim min plus SH+. Namun apabila pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan H+ menjadi enzim yang tidak bermuatan. Baik, lanjut ke aktivator. Aktivator adalah zat yang meningkatkan aktivitas enzim yang penting dalam proses katabolisme. Jadi aktivator ini dapat berupa ion logam atau molekul organik yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim dengan cara mengubah konformasi enzim atau mengikat diri pada tempat tertentu pada enzim. Nah, jadi ada contohnya juga, contohnya yaitu aktivator seperti ion kalsium atau magnesium dapat membantu enzim dalam proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil selama katabolisme. Dan jika tidak ada aktivator ini, maka enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Oke, baik, lanjut.
Baik, lanjut ke koenzim. Koenzim adalah molekul organik kecil yang berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim untuk melakukan katalisis. Yang dimana koenzim ini seringkali terlibat dalam transfer kelompok kimia atau elektron selama reaksi biokimia. Seperti contoh, koenzim seperti NAD+ atau nikotinamida adenin dinukleotida dan FAD flavin adenin dinukleotida memainkan peran penting dalam proses katabolisme, khususnya dalam jalur glikolisis dan siklus asam sitrat, yang dimana koenzim ini menerima dan mentransfer elektron atau kelompok fungsional yang memungkinkan proses katabolisme berlangsung dengan efisien. Tanpa koenzim ini, reaksi enzimatik tidak dapat terjadi dengan efisien, sehingga katabolisme bisa terhambat. Maka dapat dikatakan koenzim ini sangat berpengaruh. Baik. Oke, selanjutnya ada konsentrasi elektrolit, yang dimana konsentrasi elektrolit ini dalam sel itu mempengaruhi berbagai proses biokimia, termasuk katabolisme. Jadi elektrolit ini seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, yang dimana natrium, kalium, dan kalsium serta magnesium ini berperan dalam menjaga keseimbangan ionik dan potensi membran sel, serta dalam aktivitas enzim. Baik. Baik, selanjutnya ada dampak atau pengaruh katabolisme terhadap metabolisme. Yang pertama itu ada produktivitas primer, yang kedua ada siklus nutrisi, dan yang terakhir ada ketahanan organisme. Baik, lanjut terhadap dampak katabolisme terhadap metabolisme itu yang pertama ada produktivitas primer. Produktivitas primer ini yang menjadikan dampaknya penghambatan proses katabolisme akan mengurangi ketersediaan nutrien yang diperlukan oleh produsen primer, yang dimana seperti fitoplankton dan alga, yang dimana fitoplankton dan alga itu sangat bergantung pada siklus karbon, nitrogen, dan fosfor untuk fotosintesis. Jika dekomposisi bahan organik terhambat, maka ketersediaan nutrien dalam perairan juga pastinya akan berkurang dan menyebabkan penurunan produktivitas primer. Jadi hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem di perairan. Baik, lanjut. Baik, yang kedua ada siklus nutrisi. Siklus nutrisi seperti siklus nitrogen dan fosfor sangat tergantung pada proses katabolisme oleh mikroorganisme. Penghambatan proses ini dapat menyebabkan akumulasi senyawa organik dan nitrogen organik yang tidak terurai, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan nutrien bagi organisme lain. Siklus nitrogen misalnya membutuhkan proses denitrifikasi oleh bakteri untuk mengubah nitrat menjadi nitrogen, dan jika proses ini terhambat, maka konsentrasi nitrat dalam air akan meningkat juga, yang dapat memicu eutrofikasi dan berdampak negatif pada kualitas air. Baik, yang ketiga itu ada ketahanan organisme, yang dimana penghambat katabolisme ini juga berdampak langsung pada ketahanan organisme terhadap tekanan lingkungan, yang dimana dengan berkurangnya energi yang dihasilkan dari katabolisme, organisme ini tidak dapat mempertahankan fungsi vital mereka seperti pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap stres lingkungan dalam jangka panjang. Nah, jadi hal ini dapat mengarah pada keturunan populasi organisme dan keanekaragaman hayati di ekosistem perairan tersebut. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi prekursor yang terdiri dari asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Katabolisme dan anabolisme adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam metabolisme. Katabolisme menyediakan energi dan prekursor yang diperlukan untuk anabolisme dan merupakan proses sintesis molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Sebagai contoh, hasil katabolisme asam amino dan monosakarida dapat digunakan untuk membentuk protein dan polisakarida yang esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Di sini saya akan menjelaskan gambar di samping. Yang pertama, prekursor terdiri dari asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Dipecah molekulnya dengan reaksi katabolisme dan menghasilkan molekul kecil seperti energi dan komponen-komponen lainnya. Molekul kecil tersebut dipecah lagi molekulnya menjadi dengan reaksi anabolisme dan menjadi molekul besar seperti protein, asam nukleat,
dan lipid. Dalam konteks perairan, prekursor ini dapat memainkan peran penting dalam ekosistem, yaitu dengan beberapa cara. Pertama, asam amino, monosakarida, dan nukleotida dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi oleh mikroorganisme dan organisme lainnya di lingkungan perairan. Prekursor seperti monosakarida dan nukleotida digunakan oleh alga sebagai sumber energi dan nutrisi. Produksi prekursor dapat mempengaruhi kualitas air secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, prekursor seperti asam amino dan nukleotida dapat berperan dalam berbagai reaksi biokimia di lingkungan perairan. Studi case katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Seringkali pelepasan energi dalam ekosistem perairan. Katabolisme sangat penting untuk siklus nutrien dan kesehatan ekosistem. Organisme akuatik seperti mikroba, alga, dan ikan berperan penting dalam proses ini. Namun aktivitas katabolisme dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan seperti pencemaran nutrien dari aktivitas manusia. Katabolisme dalam ekosistem perairan dipengaruhi secara signifikan oleh pencemaran nutrien. Peningkatan kadar nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi yang berdampak pada kualitas air, kesehatan ekosistem, dan dinamika katabolisme mikroba. Pemantauan dan pengelolaan pencemaran nutrien penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan memastikan kesehatan lingkungan. Katabolisme dalam lingkup perairan, khususnya penguraian senyawa organik, merupakan bagian penting dari proses pemulihan ekosistem air. Salah satu proses penting adalah penguraian amonia yang merupakan hasil dari dekomposisi bahan organik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari jurnal yang saya baca. Nah, jadi penelitian ini menggunakan sistem bioreaktor batch. Nah, sistem ini digunakan untuk menguji efektivitas penguraian amonia dalam air limbah. Bioreaktor dipilih karena memungkinkan pengendalian lingkungan yang mendukung aktivitas bakteri nitrifikasi secara optimal. Jadi di bioreaktor ini dia memiliki volume sekitar 1 liter dan berisi larutan amonia dengan konsentrasi 100 mg per liter. Nah, pada bioreaktor ini juga terdapat aerasi yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen yang merata di seluruh volume bioreaktor. Aerasi ini berkapasitas sekitar 40 liter per menit. Nah, ini tuh penting karena bakteri nitrifikasi memerlukan kondisi aerobik untuk melakukan proses oksidasi amonia. Bioreaktor ini dilakukan dengan kondisi tertutup. Setiap bioreaktor dibuat tertutup, hanya dihubungkan dengan saluran udara melalui selang yang diberikan aerator untuk mengoptimalkan laju aerasi. Rancangan tertutup ini penting untuk menghindari kontaminasi dari luar dan menjaga kondisi lingkungan tetap stabil selama penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja bioreaktor, di mana sistem aerasi memastikan bahwa bioreaktor tetap dalam kondisi aerobik. Yang penting bagi bakteri melakukan nitrifikasi untuk melakukan oksidasi amonia. Oksigen yang cukup memungkinkan bakteri seperti Bacillus sp, Burkholderia cepacia mengubah amonia menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Selanjutnya penguraian amonia di dalam bioreaktor. Amonia dari air limbah dioksidasi menjadi nitrit oleh bakteri pengoksidasi amonia seperti Bacillus sp. Setelah itu nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri pengoksidasi nitrit seperti Burkholderia cepacia. Selanjutnya, pengujian amonia setiap 3 hari. Sampel diambil dari bioreaktor untuk dianalisis menggunakan metode VNAT dengan spek
spektrofometri. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang dilakukan pada bioreaktor dengan volume 1 liter yang mengandung konsentrasi amonia 100 mg per liter. Pada hari ketiga penelitian, bioreaktor dengan konsentrasi probiotik 15 ml per liter dan glukosa 3,9 gram per liter menunjukkan penurunan amonia tertinggi yaitu mencapai 92,35%. Penambahan glukosa sangat berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi penguraian amonia. Selanjutnya, efisiensi penurunan amonia. Bioreaktor dengan penambahan glukosa memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan yang tanpa glukosa. Penambahan glukosa ini dan bioreaktor dapat meningkatkan efisiensi penguraian amonia hingga 57,39%. Ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber karbon tambahan sepertinya glukosa itu mendukung proses katabolisme senyawa nitrogen dalam air. Jadi, proses tersebut akan lebih cepat jika ada penambahan karbon seperti glukosa. Tentu saya akan membahas tentang pembahasan dari jurnal yang saya tinjau. Jadi dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa pada proses nitrifikasi terdapat dua tahapan utama. Yang pertama adalah oksidasi amonia menjadi nitrit. Ini merupakan langkah awal nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri pengoksidasi amonia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa bakteri Bacillus sp dan Aeromonas salmosida berperan dalam oksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, tahap kedua adalah oksidasi nitrit menjadi nitrat. Tahap kedua melibatkan bakteri pengoksidasi nitrit seperti Burkholderia cepacia yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Dan peran probiotik dan bakteri sedimen ini menghasilkan penurunan konsentrasi amonia yang lebih signifikan dibandingkan dengan kontrol kombinasi. Kombinasi ini mampu mempercepat proses nitrifikasi di mana probiotik komersial yang digunakan mengandung bakteri seperti Bacillus sp yang berperan penting dalam proses penguraian amonia. Dan juga penambahan glukosa sebagai sumber karbon dapat meningkatkan aktivitas bakteri nitrifikasi yang menghasilkan laju penurunan amonia yang lebih cepat dan lebih efisien. Gambar berikut adalah bakteri yang berperan dalam bioreaksi yang terdapat di jurnal ini. Gambar kiri adalah Bacillus sp, yang tengah adalah Aeromonas salmonicida, dan yang kanan adalah Burkholderia cepacia. Gambar berikut adalah bakteri yang berperan dalam bioreaksi yang terdapat di jurnal ini. Gambar kiri adalah Bacillus sp, yang tengah adalah Aeromonas salmonicida, dan yang kanan adalah Burkholderia cepacia. Oke, jadi kesimpulan studi case yaitu efisiensi pengelolaan amonia berkombinasi probiotik komersial dan bakteri sedimen kolam lele efektif dalam menurun konsentrasi amonia sehingga 92,35%. Hasil ini menunjukkan bahwa konsorsium probiotik dan bakteri dapat digunakan sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi pencemaran amonia pada limbah. Dan pengaruh glukosa, penambahan glukosa sebagai sumber karbon meningkatkan efisiensi nitrifikasi amonia sehingga 57,39%. Hal ini membuktikan bahwa kesetiaan sumber karbon tambah penting untuk mendukung aktivitas bakteri nitrifikasi. Potensi penerapan metode ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pengelolaan limbah cair
yang mengandung amonia, baik di lingkungan aquaculture seperti kolam ikan maupun di industri yang menghasilkan limbah cair dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan makalah ini. Jadi ini pada presentasi atau makalah ini kami membahas tentang sistem katabolisme, terutama reaksi penguraian zat dalam konteks ekosistem perairan. Fokusnya adalah bagaimana katabolisme berperan dalam menghasilkan energi melalui pemecahan molekul kompleks seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat menjadi molekul sederhana. Proses ini tidak hanya penting bagi metabolisme organisme, tetapi juga berpengaruh pada keseimbangan ekosistem perairan secara keseluruhan. Dalam katabolisme, molekul organik besar seperti glukosa dipecah melalui tahapan seperti glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, menghasilkan ATP yang diperlukan untuk fungsi-fungsi seluler. Energi itu penting untuk aktivitas sel dan organisme, baik mikroorganisme maupun mikroorganisme di ekosistem perairan. Maupun makroorganisme di perairan. Selain itu, makalah ini juga menekankan peran hormon katabolik seperti kortisol, glukagon, dan adrenalin dalam mengatur proses katabolisme dan metabolisme tubuh. Faktor penghambat katabolisme itu ada beberapa faktor, seperti suhu, pH, dan konsentrasi enzim, mempengaruhi kecepatan reaksi biokimia. Jika katabolisme terlambat, keseimbangan energi dan siklus nutrisi akan terganggu, yang berdampak pada produktivitas primer dan siklus nutrisi dalam ekosistem perairan. Selanjutnya, secara keseluruhan, katabolisme memainkan peran penting dalam ekosistem perairan dengan mengatur produksi energi dan prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida yang diperlukan untuk proses anabolisme dan mempertahankan keseimbangan ekosistem.